Kenalkan, nama anggota kelompok kami yang bernama Jia Natasha Husaini, absen 15, Jihan Kaiza Putri, absen 16, Kaila Rizky Awalia, absen 17, Kaya Raya Amira Wijaya, absen 18, Mudi Rahma Yunir, absen 21. Kami akan menjelaskan tentang dokumen transaksi. Apa itu transaksi? Transaksi adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi yang dapat mengakibatkan berubahnya posisi keuangan perusahaan atau organisasi. Jenis-jenis dokumen transaksi. Yang pertama, administrasi transaksi pembelian. Untuk memenuhi kebutuhan kantor seperti peralatan dan perlengkapan administrasi, perusahaan melakukan transaksi pembelian barang, baik yang dilakukan secara tunai maupun kredit. Berikut adalah bukti transaksi pembelian yang harus dibuat ketika melakukan transaksi pembelian. A. Surat permintaan penawaran. Surat pesanan dibuat oleh bagian pembelian sebagai tindak lanjut dari surat permintaan pembelian dari bagian penjualan atau bagian lain. Surat permintaan penawaran harga berisi hal-hal sebagai berikut. 1. Nama, jenis, tipe, kualitas, dan kuantitas barang yang diminta. 2. Batas waktu tanggal penerimaan barang yang diminta. 3. Permintaan informasi mengenai syarat pembayaran dan syarat penyerahan yang diminta oleh calon pemasok. Contoh gambar surat permintaan penawaran sebagai berikut. B. Surat order pembelian atau purchase order atau PO. Formulir ini diisi oleh bagian pembelian. Formulir ini berisi keterangan mengenai hal-hal sebagai berikut. 1. Nama dan alamat pemasok. 2. Nama, jenis, tipe, kualitas, dan kuantitas barang yang diminta. 3. Batas waktu penerimaan barang yang dipesan. 4. Syarat pembayaran dan syarat penyerahan barang. Contoh gambar surat order pembelian atau purchase order atau PO sebagai berikut. Dokumen yang digunakan perusahaan untuk mencatat kegiatan penjualan barang adalah sebagai berikut. A. Nota kontan. Nota kontan merupakan bukti transaksi penjualan secara tunai yang dibuat oleh penjual untuk diserahkan kepada pembeli. Pada prinsipnya, hal-hal yang termuat dalam nota kontan adalah sebagai berikut. Kota dan tanggal transaksi, nama dan alamat pembeli, nomor nota kontan, jumlah, jenis, harga satuan, dan total harga dari barang yang dibeli. B. Faktur atau invoice. Faktur adalah bukti transaksi dari penjualan secara kredit yang dibuat oleh penjual untuk diserahkan kepada pembeli. Umumnya, faktur terdiri atas 3 rangkap. Rangkap pertama diberikan kepada pembeli. Rangkap kedua digunakan penjual sebagai bukti saat penagihan piutang. Dan rangkap yang ketiga untuk arsip. C. Faktur pajak standar. Faktur pajak adalah bukti adanya pungutan pajak untuk pengusaha kena pajak atau PKP atas adanya transaksi pembelian atau penjualan barang kena pajak atau PKP dan jasa kena pajak atau JKP. Jika suatu perusahaan menjual barang atau jasa, maka harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti bahwa pihak pembeli telah membayar pajak atas apa yang mereka beli. Yang ketiga adalah administrasi transaksi penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas pada perusahaan pada umumnya terjadi akibat 2 hal, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai atau penerimaan kas dari pelunasan piutang-piutang. Dokumen penerimaan kas terdiri dari A. Bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan dokumen yang menunjukkan adanya uang tunai yang masuk ke dalam perusahaan. Berikut ini adalah contoh dan gambarnya. B. Kwitansi. Kwitansi adalah sebuah dokumen tanda bukti sebuah pembayaran telah dilakukan maupun penerimaan uang. Biasanya, dokumen ini ditandatangani oleh penjual dan diterima oleh pembelinya. Berikut contoh gambarnya. Yang keempat adalah administrasi transaksi pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran kas pada perusahaan pada umumnya bisa dilakukan dengan tunai maupun dengan transaksi yang berkaitan dengan rekening bank, yaitu transfer atau cek. Sehingga dokumen pengeluaran kas terdiri dari A. Bukti kas keluar.
merupakan dokumen yang menunjukkan adanya pengeluaran sejumlah uang dari bagian keuangan. Fungsi dari bukti kas keluar ini adalah untuk dasar menyusun laporan keuangan, serta dapat menjadi bukti bahwa perusahaan telah membeli suatu barang atau jasa dengan harga sekian. Berikut ini adalah contoh gambarnya. B. Pengeluaran kas dengan cek. Cek dapat dijadikan alat pembayaran dan syarat hukum. Masa kadaluarsa cek 70 hari setelah dikeluarnya cek. Yang kelima, administrasi transaksi kas kecil. A. Voucher kas kecil. Voucher kas kecil adalah lembaran formulir yang digunakan dalam pengelolaan dana kas kecil, yang fungsinya untuk mencatat transaksi yang pengeluaran kasnya menggunakan kas kecil. Berikut adalah contohnya. B. Kasbon. Kasbon adalah form atau formulir untuk pengeluaran kasbon. Umumnya dalam formulir tersebut terdapat nama perusahaan untuk headernya, judul formulir, nomor formulir, dan kolom pengisian lainnya, tergantung dari perusahaan tersebut. Berikut adalah contohnya. Yang keenam, administrasi transaksi memorial. Memo adalah sebuah surat atau catatan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas, dengan maksud dan tujuan tertentu kepada penerima tanpa adanya basa-basi. Berikut adalah contohnya. Berdasarkan penggunaannya, memo ada yang bersifat resmi dan ada yang tidak resmi atau pribadi. Ada beberapa syarat pembayaran yang perlu diketahui. 1. EOM, yaitu merupakan pembayaran yang dilakukan paling lambat pada akhir bulan terjadinya transaksi. 2. EOMN per 10, yaitu merupakan pembayaran yang dilakukan maksimal 10 hari setelah akhir bulan terjadinya transaksi. 3. EOM 2 per 10, artinya jika dibayar dalam waktu 10 hari setelah terjadinya transaksi, maka akan mendapat potongan 2% jatuh tempo pembayarannya pada akhir bulan terjadinya transaksi. 4. N per 30, artinya jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari setelah terjadinya transaksi. 5. 3 per 10 N per 30, artinya jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari setelah terjadi transaksi, maka akan mendapat potongan 3%, sedangkan jatuh tempo pembayaran 30 hari setelah terjadinya transaksi. Berikut adalah beberapa syarat penyerahan barang yang umumnya terjadi dalam jual beli. 1. Franco, gudang pembeli atau FOB Destination Point, artinya semua biaya dan resiko dalam perjalanan ditanggung oleh penjual. 2. Franco, gudang penjual atau FOB Shipping Point, artinya semua biaya dan resiko selama perjalanan ditanggung oleh pembeli. 3. Cost, Interaction, and Freight atau CIF, artinya semua biaya angkut ditanggung oleh pembeli. B. PPN atau pajak pertambahan nilai atau VAT atau Value Added Tax. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Tarif PPN adalah 11% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Mekanisme pencatatan PPN sebagai berikut. 1. Setiap penjualan barang atau jasa dikenakan pajak dihitung PPN 11% dan dicatat dalam akun PPN keluaran atau VAT outcome. Setiap retur penjualan akan mengurangi PPN keluaran atau VAT outcome. 2. Setiap pembeli barang atau jasa dikenakan pajak dihitung PPN 11% dan dicatat dalam akun PPN masukan atau VAT income. Setiap retur pembelian akan mengurangi PPN masukan atau VAT income.